Ke mana? Di hana ke pendidikan. Pendidikannya hana bebe. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi sampai mati dia. Ya. Maka jabutnya minta ilmennya hana bebe tunggu besyari. Gad tunggu baca. Kendal kemah tunggu wujud. Mungkin tunggu besyari na referensi atau matan kitab yang menyatakan jid dapat digunakan oleh ini. Pengennya. Silakan tunggu besyari. Silakan lebih tanggapan bacut tunggu besyari. Nah referensi ron atau matan kitab yang menyatakan bahwa pemberian tak pergunakan holain jid. Tolong tunggu baca. Baiklah. Mengadek panjang di permasalahan gedanya lagi kepada Abi untuk minta selesaikan masalah. Silakan Abi. Sidro urang gebi pemberian ke sidro urang yang lain. Tetapi ketika gebi ketain lagi mithia jet kupi lagi mithia untuk kebutuhan pendidikan sikula nyawa maklum berdasarkan nas wajib dan pergunakan lagi disyaratkan le simoti le urung beri karena poiken urung beri nyawa manakapat wajib dihargai sampai teruk bak masalah wakaf digedi isyaratkan lung jaga wakafnya kan payah dapat tencit urungnya walau kalian takutnya keada Allah kali wakaf tapi kisyaratkan pada wakaf yang jaga harta wakafnya luduan dan keturunan luduan ini wajib dapat deh urung wakafnya walau kalian takutnya maka urung di hartanya wajib dituruti syaratnya. Begitu juga masalah urung beri dalam bentuk sedekahkah, hibahkah, nya wajib dituruti lagi gebi. Namun ketika kita mempergunakan yang lebih dari itu, yang lebih juga darinya lagi iu belawa HP ba'd gula karena ka belajar online. HP kalian cukup untuk belajar online. Ya, hana butuh le untuk dablo yang lagak diaduhnya. Ya, puji dablo peci-peci. Ya, dablo dablo kitab-kitab Al-Qur'anul Karim. Ya, yang mesti udah buka hijau pang yublo HP, dablo Quran. Man mandung urang dari yang urang Islam hasalah. Ya, hijau yublo HP, dablo Quran hasalah. Haikun hanya yublo Quran. Dan dadanya sokeh di Quran. Maka tak pergunakan untuk lebih dari yang ditentukan itu dibolehkan secara adat, secara akal, secara syar'i, tapi dipergunakan di bawah daripadanya itu tidak boleh. Dan bila dituntut oleh bukti dan tanda untuk tafasud, nyawa boleh. Yang tafasud lagi tunggu buka penawa, itu untuk lemah-lemah kudu indah-indah. Ia boleh dipergunakan lagi selama hana menjurus kepada haram. Menang terlebih hukum daripada agama. Wallahu a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada Abina Yunis yang telah menguraikan masalah kita. Dengan ini masalahnya dinyatakan selesai. Masalah tadi. Baiklah para hadirin sekalian, langsung saja kita masuki ke dalam permasalahan selanjutnya. Permasalahannya adalah berapakah zakat padi yang digunakan
air irigasi, benar bahasa Haji mungkin. Padi persen yang harus kita keluarkan zakat menyo padi danyo taderus dengan irigasi. Apakah sama dengan yang diteruskan dengan air hujan? Ya. Permasalahan ji, padi yang harus dapat debit zakat apabila padi danyo dapat dengan irigasi atau dapat dengan hujan puna sama puhana. Nah, karena hujan merasa di musibah habis. Dia kau semula atau apa mana coba dia. Ya, coba jawaban dia. Maka dalam halnya kita minta kepada Tengku Juwana untuk menjawab. Kepada Tengku Juwana kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Soal yang ditujukan ke tuan, masalah zakat padi yang tak pakai irigasi. Pusat nah sama campur zakat dengan yang dari ujung, dari langit ujung. Menurut dalam kitab mahalli yang kena ada pegang empat hana sama hakipan hana sama nyoi yang dari langit itu iujun ada kala iujun pala nilai kena ada kala iujun pala nyai serap kena nya seperti beliau sedangkan menyoi yang kan iujun contoh iman bawa dapat iwadu imoto i dabuh kena adapun rangkuk ngendrom ilaman dan cerong ngejarau nyan sedang seperti itu. Gimana sedang seperti itu? Berarti seperdua tu. Ada kalamnya ada pegang 6%, nyu seperti itu 10%, menyo sedang seperti itu 5%. Nah, menam nyo yang tableau. Yang mana? Cuman nah masalah cik tidak tahu karena kah mungkin Tabo nanya dari pon atau mula dari pon kamu umur dapat ya kah mungkin datang mai tu hujung ya sedengah tak ada ulang kai tu hujung udah pada bulan 2 bulan ngaujian 2 bulan kan dapat ya nya gimana hukum zakat maka hukum zakat menurut pendapat gua hukum zakat menurut pendapat gua ke 50% tu ya hasil panen matuji 50 hasil panen dapat zakat dengan 10%, 50 hasil panen dia dah boleh zakat dengan 5%. Olehnya fa'in ghalaba ahadihima fi qawlin yu'tabar. Menyo dia salah tabuh ni bono daripada bulan 2 bulan i tablau 2 bulan i ujung. Ada kala ile yang lu ya. Maka menyo tadi guna kasih tengah tahu ada betul mam nyole buruk pendapat kuat hoyang le tho tri udep tho tri perkembangan tumbuhan nayoyan tri perkembangan dengan iujun maka 10% nyotri perkembangan dengan yang bunan yang tablau maka 5%. Cuman menurut pendapat Adhar yuk satu pihak dibari persenkan ya, misalkan pada per bulan udah 2 bulan dengan iujun berarti terpersenkan 2 bulan pada persen berarti selama 2 bulan persen nyangka perput tabuh zakat dengan 10%, seperput tabuh zakat dengan 5%. Ya, benar berpendapat hal. Cuman irigasi ya guna melihat kepada pertanyaan tertuju kepada irigasi. Irigasi apa? Irigasi tabang iujun. Akan tabang iujun karena irigasi kan kudu dekok kudu ruang lang. Pi ile yang lu itren ro yang lang. Ya sekian dari tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menan uraian dari Tengku Juwana.
Kiban bak gure-gure lain guna bantahan, tambahan atau sanggahan. Kiban. Itu karena kajula apa enggak? Ada? Oh, boleh cek me, silakan. Jadi sang belum terima. Pertanyaan ini pukul sama irigasi tabuh takut dengan iujun. Ya. Jawaban tujuannya benar hal sama. Jangan. Kesimpulan kan sama kali. Kesimpulan ketika sudah baca kitab kan sama, tapi dia sudah benar hal sama. Oh. Berarti keliru nang pulah benar. Padahal uraikan benar keliru, namun akhir empat dibaca ini kan sama. Irigasi dengan iujun sama. Di benar. Burung perhatian. Belum berjalan tuan. Jadi hukum ini jadi sama. Sama irigasi dengan iujin dapat Berdasarkan nas kitab wal qanawat. Wal qanawat kal matliman. Berdasarkan nas kitab irigasi sama lagi iujin. Artinya tabuh sepersiplih. Semuanya terjadi napa di ketanya siplih unja wajib lagu siplih nalih. Jadi Mio siplih nalih seperti siplih daripada siplih nalih adalah hadis nalih. Cikunca. Mio siplih unja berarti siplih unja wajib lagu siplih nalih. Berarti siplih nalih. Siplih nalih betul siplih nalih. Karena siplih daripada harta. Kemudian mesti memang idirus dia 20 iujun dengan tableo ataupun taulab yang wajib lah katanya berterbit seperleh berpertipu. Surah katanya pegang 7,5%. Gimana mulang keting seperleh? Seperleh berpertipu. Artinya seperleh daripada seperleh menurut contoh. Maksud jadi wajib takut lagi tanya tiplih nalih. Yang pada katanya yang tak pakainya naibina iujun dan naidaulah wapuna. Yang wajib takut lagi tanya 7 nalih tinggal. Kan tiplih nalih tapi 7 nalih tinggal. Yang maksud 7,5. Cuma nak pendapat terjadi galabah berat le ke ujun nyo berarti tabuh lagi ujun kemudian berarti seperti itu menyo galabah artinya berat ke daulab yang tableo nyo wajib terbit lagi yang tableo artinya setengah daripada seperti itu. Mungkin menang ketambahan ataupun untuk sempurnaan lalu. Terima kasih kita ucapkan kepada Walid di Cetme, Tengku Ridwan. Bak gure-gure lain gimana? Hanadi? Ya, masalah takut memang masalah cemari memang kurang menarik. Baiklah, kita nyalakan kepada musahih kita Tengku Abina Indonesia untuk menjelaskan atau mengambil kesimpulan dari permasalahan kita. Silakan. Berarti mandung kain. Ya, tanda riba lagi kalau pegang menu. Poin ke mana ia dikasih nasaban hukum lagi iujun cara boleh ke karena kata malum pada jumpa masalah surah kita nyawa karena umum tamu bilang kata malum seperti itu 6 gunca berarti 6 nalih 5 gunca 5 nalih 10 gunca 10 nalih kemudian jenawa kakan iujun ia luang bamak kitrun puan asapan ia belang pada udah belang ia luang ngan ia yang pada udah kan iujun ya wal kanwat kal matri berdasarkan matan menurut pendapat kuat tanaman yang memakai air irigasi saban hukum tekun lagi tanaman yang udah dengan iujun artinya tetap seperti itu.
Cuman terpikirlah kan butuh biaya haji untuk kejuruan kemudian apa kan untuk kejuruan kena tajuk jin hak hotel kemukoh dah pi hansi asep kejuruan tetap bampak ya hanya tamang lam masalah binafsih iya hanya tamang lam masalah diri iya tetapi untuk kemuslahatan iya karena dalam kita pegah ia tablau atau butuh tenaga untuk dapat ianya adapun kejeruannya untuk kemuslahatan ia ada hana kejeruan yang ia tetapi dari sawang kerja kita iklan kena kembang dah hana kejeruan cuman krip sangat iklan maka tajuk kejeruan untuk kemuslahatan untuk lancar ia kan diri beliau ia walhasil tanaman padi yang memakai air irigasi zakatnya tetap 10% karena sama hukumnya seperti tanaman padi yang disiram hujan dan seterusnya dikiaskan oleh diri sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada Abi Yunis yang telah menjelaskan kepada kita dan menguraikan permasalahan tadi. Baiklah, langsung saja kita masuki ke dalam permasalahan yang selanjutnya. Mungkin permasalahan yang agak mainstream becun supaya mengakarnya mengedaya mendung. Yang kali kawin di PJ. Kamu yang kawin yang mana dulu? Oke, permasalahan ini. Bila seorang istri memberikan atau mensedekahkan seluruh maharnya untuk modal suami, namun sang suami pun mentalaknya sebelum watak, lalu bagaimanakah hukum mahar yang telah diberikan kepada istri? Apakah wajib dikembalikan setengahnya ataupun tidak? Ya, laginya masalah haji. Jadi karena agak tak akai perumah, jadi memandum jelame gujuk ke lakau sebagai modal usaha misalkan. Kemudian di lakau pikir tak akai gedali, bahkan segala gua tak akai gedali. Ya, yang maharnya kiban kedudukan jis. Kitanya lagi jawaban Mbak Tengku Rifai Wali Tenggatong. Silakan Tengku Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi dikedi li uragam kali bejuk dilame. Tapi bejuk dilame olehnya li uring inang tersebut gehibah ataupun kesedekah dilamainya kepada lakau. Maka olehnya lilakau mentalik di rumah dan kejadian tadi tersebut lilakau dalam menyetubuhi rumah wayang tersebut. Yang menyulapnya kejadian lilakau yang jegejau pulang jelamel kali itu pada promo sedengah tu. Arji mana? Dilamai yang kami itu kepada lakau penuh yang selanjutnya keuntungan lakau rezeki lakau kan menyok kenina menyok kepada kita wayang fuzu menyok dapat hari menyok dapat hasiat hari hasiat cakap isi wayang fuzu beruntung lakau dengan sebab yang karena hidup lamai di rumah itu. Dan hidup mulut laminan yang laminan kahak pada kau dan li purmo sebuah hidup lain lo tengah hidup. Ya, tengah hidup sebuah hidup. Sebab bahkan hana kira teman pada bunuh hidup. Ya, yang dilami bunuh sebab lakau dimiliki dilami yang hidup li purmo bunuh yang terjadi sebab
Taruh dalam tali. Ya, taruh dalam tali. Maka ji muno sebagai pemberian semata. Hana kupuru kepada pemberian dapur awal juk jelame. Dapur awal juk setengah jelame. Sebab kalau watak. Ada ji berarti munyo surah dengan lato ijuk setirau rinau. Jelame 10 mayang. 10 mayang boleh gejuk kali gejuk kepada lako tu. Duduk lako kau kedali konya dan kalau berjimak konya dalam watak maka li kurmoh suah juk 5 mayang tu. Ada ji lako labalong nan. Ya. Ana kungan. Tambah 5 mayang tu. Ada ji lako kamu nampak jelame 15 mayang. Lagi aku sarungkat. Ya kungan. Yang ibarat dalam hari juga lagi yang depan beda ibarat dengan aku. Nak dengan alaiha, nak dengan lahu misalnya beda ni. Menyo mata ni sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyan lagi nyan pemaparan dari Walidi Udin Gathong. Gimana tanggapan dari pihak lain? Tengku Fajar, kita persilakan. Long kan tanggapan tapi long natanya mandang kurang mupo. Ya, silakan. Makna memberikan atau mensedekahkan di sini berarti kan hibah. Jid hibah jid. Jid sedekah, hibah sedekah. Yang kan hutang. Yang kan hutang. Tinggal long sesuatu yang kata hibah nyo tidak boleh lagi darat cok pulang kecuali hibah asal kepada furwa. Hibah yah kepada ni nyo kajak bud dia kajak bud kujo Honda tabo dekedi hanai jak bud le yah tetap jud cok pulang Hondanya. Sedangkan di sini hibah seorang istri kepada suaminya jelame maka menyata kedi di tali akan payah juk pulang lom kepada isteri setengah. Balik. Makanya lom salah menanggapi Cin menjelaskan itu. Kan lako suahaju, tapi lako laki pulang lom. Bila main kerja penuh, sebab penuhnya selagi bonus. Cerita. Ingat bina berak, wayak uzu, bukan untuk. Berarti menyata teka di jelame pun tiplau berarti kan ke 15 mayang. Nyo tanan. Kak, berarti kalilah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Fajar dan Tengku Rifai. Barangkali nak bak gure-gure yang lain. Betul. Tengku Amerina. Oh, Tengku Gafar, silakan. Becut bak lentuan. Nyo surah segolong wataknya pulih akan nikah langsung hana terjadi watak langsung pulang jila mele perumo ataupun proses pemulangan maharnya yang makna sebelum terjadinya watak di sini lih akad nikah langsung ataupun memang akad katri yang janji domba je sebab nak kayak watak ni kagum jila me. Itu dihidup berarti di rumah nak ada pulang li yang terjadi. Berarti sama dengan yo bak surah pengantin baru. Tumbang juga yang penting dalam watak. Benar Tengku Walidi di Tenggatho milik ataupun tapetang lek jelami terhadap rumah ada dua. Ada kala dengan sebab terjadinya akad nikah, ada kala terjadinya tamkin rumah tersebut. Kalau terjadi watak, kali terjadi watak kabar mandu. Menyalagi pemaparan Walidi di Tenggatho, pegah yang bahwa barang kajan juga. Berarti yang dilika-lika wataknya mana kira? Lazim dilamanya kan maksud tampil meraihkan. Serah dah obat lako. Itu maksud tampilnya ke watak. Ya, betul. Itu memang hanya watak lah. Kan berarti lu mengkawin hana watak-watak. Kan hanya boleh belah hanya watak. Hanya belah ni. Saya watak saya pun beli. Nah, hanya watak. Dah. Aku jangan tidak mau setengah. Kan berarti makna ji maknya mentang pengantin baru ke menangkap. Dumbang je kejadian.
Kami ada banjir, tak bayang lagi ada ku pengantin kat Tuhan. Kali watak 3. Pinjam dia buka. Ini ada watak, nyok lagi. Bang watak ayo. Nah watak mana? Ya. Nah watak mana? Nah sudah buhi purmohnya mana? Nyok lagi kan? Ya, berarti sama dengan melegian. Karena yang setinggal masalah ulang sedengah apabila ada berpendapat terjadinya akad nikah, apabila kasah nikah tersebut maka terjadinya talak nan ni wa talak ji nan bain sugra nan ni karena belum terjadi watak. Sementara harta ataupun mahar yang kali hidupnya tikan terkait wajib tikan tu hana berarti ni jadi yang muruk pemahaman long yang pengantin baru terjadi ji yang pengantin katrip sanglung hanaru karena kali watak hamu ke katrip kau yang nak watak kan kita boleh mungkin lah mungkin karena ini memang nyok le Tuhan baru penting watak kan yang kunci ni bobam kawin ataupun katrim kawin pokok penting nak terjadi watak juga. Terima kasih. Terima kasih kita yang ucapkan kepada Tengku Gafar. Mbak gura-gura lain Tengku Musyairi yang lain. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Rifai, Tengku Fajar dan Tengku Ghaffar. Manleh gemantang jomblo tapi kamu mendawa masalahnya. Baiklah, langsung kita nyodake kesimpulan Mbak Urung yang kali ini. Kepada Abi kita persilakan dengan segala hormat. Ya, urang kali nak beri draw oleh kali gue mau jamai ya pak gue udah kali jadi ya nanti dengar tahu karena kali jadi masalah putra kunci yang boleh watak kan wali ini boleh watak jadi si gimana contohnya ya jelame sini nanti belum ya gimana yang mengaju le dah kena oleh Allah kalau agak je jelame sebelum ayam kali hijau cash dan penuh sebelum ayam li agam tinang lianya karena seagamnya kartu telepon dan mau tugas gede wajah tintil contoh tinangnya wajah darah hai rupa malam mui berangkat buat tugas seagamnya sira ini ja ikut lepur moh lo hana pulung bi geron bang nyompa jelame yang kali hijau gelong necok juga ron pengguna pu yang jut. Ya, jadi yang bahasa kan hibah. Necok juga ron pengguna pu yang jut. Pah pro gede agama jadi yang mendeh yang lain. Yang lebih jadi Italia inang nyawa. Galam di seduboh Italia perumah kali nikah nyoy. Di gawe lain contoh kanan gawe gede ni ci. Yang basurahnya ke le si inang ya wajib ditamah 5 mayam tu kagamnya. Bahkan wajib tamah karena ada 10 mana wajib ibi ke agam ibi. Sementara yang hak diterima jelame le sina sedengah karena ngendiri akad dan sedengah wajib. Karena nama li nak macam cara wajib jelame tapi dok ngan tahuri ibu wajib ke rawal sina. Nya na urusan wali jelame. Jadi urusan roh urina kecuali basurah istifadah. Jadi si inang yang hak icok jelamnya bakam si tengok karena kalau watak aji sebab ngendiri nikah wajib si tengok. Adapun si belum nyo semata-mata pemberian si inang gagal. Jadi jino hana tamur sale ngan si belum harta kali bi gagam ji cuma pemberian ji. Jino dah hukum si inang nyan padi jelamnya si belum. Kali pulang kalau kau si tengok golong. Oh berarti karena kalau watak jika ceri wajib pulang kalau kawannya si tengah padi si tengah dari 10 5 maka kalau dia wali di tengah tahun pegah penuh si agamnya menang lihat ijok pulang jelamnya karena 10 ijok lapa dalam tinang 5 akhir ji pak jaro agam yang belah mayamu kana yang menang wallahu alam.
Ya, masalah mahar. Terima kasih kita ucapkan kepada Abini Yunus. Baiklah, untuk menghematkan waktu langsung saja kita masuki ke dalam permasalahan selanjutnya. Permasalahannya adalah bagaimana hukum seorang ayah atau ibu melebihkan dalam pemberian kepada salah satu anaknya, atau yang kedua, misalkan saya memiliki 2 orang tua dan saya mempunyai uang sebanyak 300.000 dan saya hendak memberikan uang itu kepada kedua orang tua saya. Maka bagaimanakah hukum yang tepat dalam pembagian untuk memberikan kepada orang tua tersebut? Misalkan lagi nyo dengan bahasa Aceh je. Kiban hukum sidro ayah atau mak gepelebeh wate gubi sesuatu kepada salah sidro anik. Kiban hukum. Olehnya permasalahan yang kedua, sidro anik apabila napeng atau kakaya aniknya untuk dia abi ke urung ci, nyo so yang lebih utama ibi, pu ibi ke mak adi atau ke ayah adi, atau pading kadar ibi so lebih le ke mak ibi atau bule ke ayah ibi. Ya, laginya duduk permasalahan ji. Kita minta kesediaan dari Tengku Habibi untuk menguraikan jawaban. Silakan Tengku Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung siro ayah berlebih pemberian kepada anak antara anak lebih lebih dihanadi. Apa hukum na heboh pendapat. Nah 2 boh ini yang kanan yang disebut amatan yang kata nukiri sino. Yang pertama, siro ayah lebih-lebih dalam pemberian materi, baik bank, belanja, sedekah ataupun truk wakaf. Nyo hukum siro ayah lebih di antara anak-anak yang lain. Hanadi ayah hotel kepi pemberian nyo hukum di makruh. Jadi makruh selama hana alasan yang tepat. Namun bila nah alasan yang tepat, contoh karena anak beda-beda hajat, nyo kan alasan nyo di ayah jid nak lebih. Contoh anak SMA, anak SMP, nyan beda jajan tajuk. Anak SMA mau darbe, kabak pakai Honda. Dia ni SMP, nah, ngabang, kakak kepugurang gitu, siblo. Maka juk yang laginya, nyoh nama kerau, karena beda-beda beda-beda hajat. Lu contoh, tuku daya, anak yang jauh daya, lu bay, motor bay di bulan. Di rumah, upo yang nak baca, nyoh nama kerau, karena beda-beda hajat. Menanci sebalik ji, di kita nyoh anak terhadap tabri kepada orang cik kita nyoh. Nyo juga berlaku hukum makruh bila tak lebih ayah dan ibu katanya. Namun bak masalahnya, nya langsung dong baca kena juga masalahnya. Fa in fadala bila bid tak berlebih. Ukeh awate bila bid hukum ni taban makruh. Nya makruh siro ane dibi lebih. Dia contoh ino leher tu ribe. Leher tu ribe dia ane dibi lebih ke salah sidro, baik ijuk ke ayah atau ijuk ke mak, dibi lebih mesti 200 ke ayah 100 ke mak. Nya juga berlaku hukum. Namun dia tak kalah ibarat fa in fadala fil asli, nya bak masalah ke lebih kepada asal, falyafdil ummah, hendak tak lebih mak katanya. Bukan yang berlaku hukum makruh itu nah. Nya la Allah mudah-mudahan nya ibarat itu adalah istisna dari hukum yang ada. Hukum yang diatur puno tanyo hanya dak lebih. Buh ayah ke lebih antara anak hukum makruh, anak ijuk ke ayah je juga makruh. Jino menyatanik lebih bab masalah ayah. Tanik juk ke ayah, maka hendak tajuk dia kita nyo lebih kepada mak.
Jadi 200 juk ke ibunda katanya, 100 juk ke mak pakai mana? Karena hadis annalaha sulusail barri. Bahkan sebut dalam syarah Muslim, ijma' sepakat ulama di adiah tak lebih mak katanya dalam berbakti terhadap ayah. Teguh berlaku hukumnya antara abang dengan adik. Zelong nak kakak nak abang. Nya abang long tunjuk lebih daripada adik tu. Nyoh lah hukumnya. Hana berlaku hukum makruh. Nyoh hukum yang pertama hukum makruh bila hana hajat. Kemudian pendapat yang kedua haram. Nya na pendapat kil sebuah jamaah bahwa ni haram karena menyakiti. Yang mungkin sekian. Nah tambahan dari gure-gure kadang. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Habibi yang telah menguraikan jawaban dari permasalahan kita. Barangkali ada tambahan dari guru-guru kita. Nah, Tengku Fajar kita persilakan. Kan tambahan tapi pertanyaan lagi. Pertanyaan, tapi nak pertanyaan karena hana mumpung yang lebih. Silakan. Jadi Tengku Habibi buno nepegah makruh tabri materi. Apakah terhasar terbatas bak materi mentang yang gepelebeh lesidra wali kepada anak? Artinya menyatakan gepelebeh hal-hal yang lain. Contoh misalnya gepelebeh raksago kasih sayang ataupun biasa tanya nata cum anu tu. Anu a uro biasa nani kepun surol hega tacum. Anu kedua surah 2 arti tak lebih ataupun pujian ji tak lebih pukul na iwa ke makruh atau terbatas materi mentang makruh pujian. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Fajar yang telah mengajukan pertanyaan. Barangkali Tengku Habibi akan menjawab. Gimana Tengku Habibi? Oke, silakan. Nya no dia dah kalah lamatan. Nabi lu baca matan mana? Rupanya buat anak-anak cucu tu. Dia ayah gepu beda cucu dari bulan dengan cucu dari bulan. Walaupun matan nane. Jadi cucu yang yang gepurnya cukup le ke beliau. Jumpa ke beliau. Cucu yang kedua ke anak. Nya juga berlaku hukum makruh. Jadi yang di sini hukum yang lamatan hibatan hadiatan sedekatan wakfan. Boga hibah tentu dalam materi hadiah, sedekah dan wakaf. Namun nada rempa yang di dalam nasi syarah sebahagian dalam karangan Punan Ad-Damiri bahwa termasuk sepatutnya sidro ayah bersama antara kasih sayang tutur dengan anak B bersahabat. Nyo sebahagian pendapat. Namun yang diempatkan di sini hanya kepada pemberian. Masalah harta, hadiah, sedekah. Namun seyogyanya sepatutnya supaya anak baik cemburu. Seorang anak itu hendak disunatkan untuk beradik karena Nabi wattaqillah wa'dilu baina auladikum. Beliau kata ke Allah dan bersikap adillah kata antara anak-anakmu walau di antara cucu-cucu. Wallahu a'lam. Makna seyogyanya muno kibar. Matlubah dituntutkan. Artinya tegadihanan nama keruh. Yang dalam ibarat sebahagian karangan Ad-Damiri menyetapahami dalam ibaratnya diwa kepada sebalik ni tingkat makruh kok kahana makruh kilah aulah kah kana berarti matan hana nah di dalam man ka penan yang bak syarah walui mu'tin jenikalan lam syarah bak matan yang kana lam menugil ini lanjut dari lo dari pertanyaan Fajar Bono bahwa masalah lain kasih sayang ataupun mehi juga sayang dirau untuk mana. Jadi tersebut dalam kitab Ianatul Talibin ini dalam Wa'ufima wa qawluhu fil atiyah furu'an
afhama annahu la yukrahu tafdilu fi ghairiha katawaddudi bil kalami wa ghairihi. Jadi kita mufhum tentang pemberian furu' tersebut bahwa la yukrahu tidak dimekruhkan akan lebih pada selainnya pemberian tersebut. Dah contoh seperti megat-gat dengan kalam, terkatabat budi bil kalami wa ghairihi. Kamu gagal dengan kalam kira-kira agar pegang abang, kira-kira hana nyam ngadi kehai. Jadi hana dimekruhkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mono bajut kadang mono maksudnya karena mono balik. Kadang maksudnya kepada orang yang lagi surah bunuh nasi yang hana makruh. Pukul kuring yang wajar tak lebih sehingga hana makruh. Ataupun juga berlaku di sini pak aturah yang hana makruhnya. Lagi contoh kadang tayo nanu di rumah siro jakbut. Siro hana jakbut maka kengon anu mi jakbutnya tak lebih kasih sayang tu. Punya kasih sayang hana masalah. Ini hana makruh. Cuman yang nak pegah makruh yang kelanjutan lakin yang tawalik baca tanya. Yang hina yang nak makruh. Sepatutnya bersikap adil karena bina timbul rasa cemburu sosial tu. Jadi yang geyu lagi tanya yang dalam mata ni tino puikun makruh tanya tak beri lebih kepada salah doanya bila taban-taban hana hajar. Yang mahal makruh ataupun sahabat-sahabat menghajar masa ada lebih haji mantang tak boleh honda yang lain hana sahabat-sahabat membutuhkan yang hinan mahal makruh ji wa amma tafawut hajar ya lebih-lebih kurang hajar nyan baru itu baik surah hajar ijak ber ngajib lebih hana makruh yang tidak hana yak ber nyan bak materi nya makasih sayang kali lagi pegah tanya bak kasih sayang kata-kata tanya dengan anak pun tanya lebih lembut, anak kedua lebih kata abah ida galan beruhi becut. Nya hana problem, hana masalah. Berarti hana makruh. Cuman yang lu pegah cuman pun cuman ada miri bak sebahagian kitab goknya na genukir sepatutnya sidro ayahnya harus bersikap adil walau tok bagi cum. Nya anak yang ke phone tinggal gecum, yang berada mendung gecum. Ya, sepatutnya berarti hinan nak unsur-unsur disunatkan. Ya, wallahu alam. Ibangku baca. Sebab nak rumpa medan, mak hana dengar rumpa medannya. Alasan makruh anu wali ataupun ayah ibu pelebih salah sidro karena alasannya ditakutkan akan terjadi opuk durhaka. Maka apapun jadi hanjut pelebih, mau kasih sayang, mau materi hanjut karena ditakutkan akan opuk. Itulah maka yang dimaksudkan dengan sunat dia kita yang pertama ya kenyan. Maka minyak tegedi rak sago je akan terjadi opuk si. Minyak rak sago kasih sayang tak pelebih contoh, akan terjadi opuk si. Yaitu durhaka tidro anak kepadanya. Sedangkan minyak bak masalah tak pelebih ke wali. Maksud dikedi tak pelebih tanya tak pelebih ke tajuk ke mak atau ke ya. Itu juga makruh. Biar tajam balik tak pegang menurut sunat. Alasan makruh ji karena kata anggap salah satu daripadanya naik lemah ataupun rendah. Ini beda-beda hajat kan? Yang beda hajat kan? Kayaknya ke maksud ji kan bunuh hotel pegang matan hana tinggal lo. Alasan makruh ji karena hukum. Hamal dalam bab birwalidennya nyo pikah kan emang lamatannya maka tua lumpat ya jadi alasan dia karena ukuk jadi hanggebi pelebih buh rasa go materi ataupun hal-hal yang lain karena akan jadi ukuk ya lambat yang ke lang sebahagian ada mirinya kenyang yang kepegang sepatutnya kita nyo tiro ayah mengerti walau tobat tacung betap saban nya watai keun dia joko wajib minan sebab hukum dasar pak ya tu ya jadi pun dah ana masalah cuman tagai na kenukir ya mungkin ada kata yang tua kadang ya ada mirinya maka lagi tanya bila na ane tu bersaban sepatutnya pada pemberian ini hukum pemberian nilai wa amma kasih sayang nyo menurut pendapat hana makruh nilai
Namun nasi sebahagian pendapat ulama ad-Dabiri sepatut ji ditanya berhati-hati tak tentang kasih sayang terhadap anak tu. Berat tak perlu mah sehingga anak durhaka ke kita tanya ulun ji nah adab dengan anak tu. Ini kaitan mang dalam bab akhlak adab. Kalau tabuh adab tanya kami mak yang berjut ke pendidik anaknya adab tanya kepada anak segala mana anak. Kainan pun kan adab. Mungkin yang kita mang dalam bab adab yang menang. Aku Fajar. Yang contohnya berbicara tentang kisaran fikah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Habibi dan Tengku Fajar. Tengku Habibi kata hasilnya. Alhamdulillah Tengku Fajar golong. Jadi mu'oh toh yang kana sinyak dan toh yang golong ya mu'oh. Jino katanya lagi kesimpulan dari Abi, silakan Abi. Masalah ayat apa dua masalah ya. Masalah ada uyuk bi wada. Iaitu urusi bi kana. Yang masalah urusi bi kana hukum asal wajib ade bila hana ade bila membawaki kepada iza atau uqud nya kata malum harim. Dah hukum dasar makruh. Yang surah sama-sama membutuhkan atau sama-sama tidak membutuhkan. Jadi urusi wajib nepade kepada anak di dalam setiap pemberian. Adapun masalah kasih sayang yang dalam batin kan masalah hukum lahir, nyo hana hukum secara fiqah. Kasih sayang batin, berat sayang ke anak pun karena penuh dengan kenangan anak pun contoh. Ketimbang anak yang kesenela atau anak kelai atau anak kelai belah, nyo memang kasih sayang hana hukum. Yang kedua masalah tua anak pun benar tua anak kelai, nyo hukum dasar memang anjurkan sunat. Kenapa menjadi khawatirkan iza antu bengai anak je hana tua gara tua anaknya kaku aja gara ilat. Jadi ilatnya membawaki kepada hukum, berubah hukum kadang-kadang daripada sunat kepada wajib. Kemudian masalah anu bi buruji lagi gura yang kapegah bunuh. Bila sama-sama hana hajat menurut pendapat kuat maka adil. Bila sama-sama hajat nyo adil juga. Tapi na pendapat dari Darimi mengatakan wajib berlebih kemak. Bila nak berlebih karena hak tak mak nganku. Karena minta yuba ba ayah atau kebalik mah ai kubah. Maka ibu lebih kemak. Tetapi menurut sebuah pendapat atau pendapat kuat ini wajib adil. Jadi walhasil sirro anu wajib adil pemberian ke urusi, sirro urusi wajib adil pemberian kepada anu yang hukum dasar. Adapun ketika karena alasan-alasan tertentu maka dibolehkan dan hal dibolehkan itulah yang adil. Misal anak di daerah sebulan sudah dengar anak di kampung sebulan herdo be maka sudah dengar kan daya herdo kan di kampung itulah adil. Mudah-mudahan menang wallahu a'lam bishawab. Adalah Terima kasih kita ucapkan kepada Abi Yunis yang telah menguraikan masalah kita pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya langsung saja kita masuki ke dalam masalah berikutnya, yaitu bagaimana cara meninjau untuk menggabungkan zakat dalam setahun. Apakah panennya di dalam satu tahun walaupun tanamnya di luar tahun, atau ditinjau tanamnya di dalam setahun walaupun panennya di luar tahun, atau ditinjau masa tanam dan masa panen di dalam tahun yang sama? Benar. Jadi kiban cara kiratun bak masalah zakut semudah. Jadi pugu kiratun masa penandi situn masa pula ruhlam situn panen di hentik ilua, atau masa panen ruhlam tun sedangkan pula di ilua, atau
mandua juga beruh di dalam tun yang sama. Nya lagian permasalahan tadi. Kita nyo lagi kepada Tengku Fakhrul Razi Abu Yun di Kambang untuk menjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim langsung maju jadi pertanyaan di Iban cara gabung tun apabila kali semula pertama hana tun nisab, kemudian Iban cara gabung tun dengan hasil panen yang kedua, cara gabung tun ji dari tanam kali pertama dengan tanam kali kedua, cara gabung tun ji panen kali pertama dengan panen kali kedua, atau dari tanam kali pertama hingga panen kali kedua. Maka yang menurut pendapat Al-Azhar dalam kitab Kanzul Raghibin atau yang dikenal dengan kitab Mahalli, wal azharu fi dhammi itibaru mu'isadaihima fi sanatin. Pendapat yang Al-Azhar dipegang di sini cara tinjau di adalah terjadi panen keduanya dalam tahun yang sama atau dalam satu tun. Yang tun di sini kan tun dalam 2020 kemenang. Maka yang diibarat dengan tun di sini adalah dalam satu tahun penuh atau dalam 14 bulan. Nah, kemudian tinjauan 12 bulannya kan dalam bulan Masehi, tapi dalam bulan Kamariah atau bulan langit atau bulan Hijriah. Yang kedagian cara tinjau tun ke daliji na ayat. Ayat ji dasarah leo surat Al-An'am ayat 120 di negalan wa atu haqqahu bismillahirrahmanirrahim wa atu haqqahu yauma hisadi. Tunaikan akan haknya zakat pada hari panennya. Maka di sini pada hari panen dipegang dalam ayat. Tunai zakat baru panen. Sebagaimana maklum, di antara syarat wajib zakat durung adalah sampai nisab. Menyokali panen pertama dalam sampai nisab, yaitu dalam truk takaran 5 usuk. Apabila padenya kaji keberi, atau dalam padi mantap kulit, atau dalam bahasa Melayu mantap padi, dalam datuk menjadi beri, maka 2 kali 5 usuk, yaitu 10 usuk. Atau bahasa Melayu 10 usuknya menyota jumlah dalam kilo sekitar lebih kurang ton 200 kilo. Ya, berarti yang 5 usuk apabila padi kalau datuk zakat dalam dapur. Ya, berarti padi dari kesimpulan hasil panen tanyo benar 600 kilo. Di sana kau wajib zakat. Moyo cara buat zakat ji lagi tungku juana penuh pegah. Moyo yang tadarus dengan iujun atau ilum yaitu sepersiplo. Moyo dengan i yang tablo atau i yang tape iman go dan sebagainya yang setengah daripada sepersiplo yaitu 20. Sedangkan mewayayan lalu kadang hana di gurai khilaf. Nyatanya panjang gurai khilaf mungkin yang baca lebih panjang lewate. Ya menang ila selapih dari ulum kena tambahan dari gurai-gurai lain. Sekian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Fakhrul Razi yang telah menguraikan permasalahan kita. Barangkali ada tambahan dari guru yang lain. Tengku Ghafar, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bacut lung kena pertanyakan ukuran tun yang di sini puter pedomani dengan Masehi adakala Hijriah ataupun dalam ruang lingkup 12 bulan adakala 365 hari
Dik yang idang gede pulang tahun Masehi kamelingke kah, ada kala tahun Hijriah kamelingke atas nama panen yang pertama jaraknya dengan panen yang kedua masih dalam ruang lingkup 365 hari, itu dihitung sebagai 1 tahun. Dan jika pertanyaan Haji, pakai cara hitung tahunnya yang menandaku sekian. Jangan nampak deh. Nah, pilih rumput no. Kalau saudara. Kadang-kadang nak baru lagi. Nah macam ni mangka. Dah. Kiban Tuku Fakrur. Nah, tanggapan dari pertanyaan Tuku Ghaffar Buno. Yang kalau rumput nyo mata memang selalu wujud. Wajar. Wate memang kami cemuk. Ya kalau rumput madan dihitung bulan 12 bulannya kan dalam bilangan urang. Baik yang 12 bulannya lahir tu 60, lahir tu 65 atau 7 tu gede. Nya dah 12 bulan. Situn 12 bulan Kamariah. Berarti bulan Kamariah sebagaimana maklum adalah bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Yang menang 12 bulan berarti bulan Kamariah. Kemudian bercerita menurut lepegah wal mutamadu pendapat mutaman yang kehitung 2 kali panen dalam setahun, wal muradu dukhulu waqtil hisadi la wujudihi bil fi'li. Yang murad atau yang maksud dengan panen keduanya, 2 kali panen dalam 1 tahun adalah kajut kalayak untuk panen. Apabila oleh sidra ulum kajut panen, tapi kau jangan tunda-tunda panen mengaku pelung dari zakat. Yang berarti lazim terhadap banyak untuk bertunai zakat walau kedih ke panen kali kedua kamu lingku daripada 12 bulan. Ini dikatakan dalam kitab Quliyubi atau hasyiah daripada kitab Mahali yang 4 metode dalam halaman 18 juzuk 2 baris 2/5. Ya ini. Bab qauluhu mu'isai daima wal mu'tamadu wal muradu dukhuli waqtil hisadi la wujudihi bil fi'li. Ya, kan wujud kejadian panen dengan habis bud, kan wate kau padi. Tapi wate kalaya untuk takau atau wate padi ka kuning. Wallahu a'lam. Berarti mengkerucut dalam masalah makna panen di sini ialah budui silah yang menang. Engkau betul? Makna budui silah berarti kalaya kaimkan untuk tak panen tapi hana tak panen. Berarti untuk kesimpulan cara hitung tahun jibuno yang kiban. Berarti cara kesimpulan hitung tahun dari layak panen kali pertama dengan layak panen kali kedua. Apabila layak keduanya dalam 1 tahun atau dalam 1 tahun yang sama terjadi dalam 12 bulan atau daripada 20 hari ke 20 put. Ya, apabila terjadi dalam 1 tahun, nyan wajib berzakat. Cara berzakat bagaimana? Iktibar tahun Hijriah kah ataupun iktibar dalam hitungan bulannya? Ya, jadi betul. Iktibar tahun Muharram ke Muharram. Muharram ke Muharram yang ditul. Yang taidung pun pajan mutu takoh la Muharram nyu. Yang tajak la Muharram ji. Yang kirang tu. Yang iktibar tu. Yang menang, yang iktibar tu Muharram ke Muharram. Pajan pun wate panen nyu panen lagi. Kemudian kan andaikan menonyo abi di Madan Caneng lagi yang kejadian tajak budui silah ataupun hak panen pun bak Rabiul Akhir juga keun hak panen kedua kalingke gede kala kapeulah peupeut kata meng la Muharram ataupun kata meng Rabiul Awal peulah peupeut. Sementara dalam ruang lingkup masih ruang lingkup 12 bulan. Itu apakah dikira 1 tahun kah atau udah belingku tu? Yang sebagaimana zahir muno 12 bulan. Baik ka melingku tu dari 2020 ke 2024. Tapi ada nama mantang yang ruang lingkup 12 bulan. Yang berarti mantang dalam kadar hisab atau hul yang mensyaratkan untuk wajib tabuh zakat zurung. Yang mana? Karena wajib zakat 2 syarat dilekun.
truk nisab dan truk hisab atau truk full. Ya, truk full. Berarti Buno karena terfokus kepada bahasa itibarji lam bulan Kamariah. Berarti apabila melingke bulan ataupun tahun Kamariahnya ataupun tahun Hijriah kahana sili mak biasanya kan rala lawan lagi ya. Yang betul. Putaran 12 bulan. Yang mana? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Fakhrul Razi dan Tengku Ghaffar yang telah menguraikan permasalahan untuk kita semua sehingga mengerucut kita kepada suatu kesimpulan yang akan diambil oleh Abi. Kepada Abi kita persilakan. Kawan, jangan dengar peserta bahasa. Karena lupa kursi. Oh, udah ke lagu tu kok. Lagu tu kok. Bukan masalah apa itu. Gabung tu tak kuat. Nyo sebagaimana akan pegah le gure-gure dan otaknya. Nyo tinjauan ji adalah dalam bingkai 12 bulan. Jangan 12 bulan. Jadi bek sangat-sangat tu surih laulai kita tonyo adalah tanggai sa bulan sa Masehi atau tanggai sa bulan sa Muharram yang kemenan maksudnya. Tapi ton Hilaliyah dan Qamariyah bukan Adadiyah dan Masehi. Ke masalah urut di urut yang jelas tinjauan bulan 12 bulan masa antara panen pun dengan panen kedua ada nama hana lebih 12 bulan yang kedua panen pun dengan panen kedua menya hana lebih dari 12 bulan long yang ditun kemudian masalah tunyo sebahagian dari kita tak tinjau ke padahal kan ukuran mantang yang tinjau ulikor roh lagi ke Mekah pun ke Mekah kedua yang mantang iuk 12 bulan maka situn kemudian dah sambung lo semula hingga koh gelai wadah dapat koh gelai dengan koh kedua mantang lah 12 bulan maka koh gelai dengan koh kedua situn berarti koh kedua nyawa dua hal je sahabat je lah koh kedua iji roh tak gabung dengan koh sa kemudian je tak gabung long panen koh keduanya dengan koh kelai tak gabung panen koh kedua dengan koh sa lagi contoh karena koh sa roh je good tak gabung panen koh kedua dengan koh kelai karena memang koh kedua koh kelai lambingkai 12 bulan. Ya, maka bagi panen atau petani yang rutin lagi kalinya contoh sinaleh merupakan pada sinaleh menjadi good karena gabungan tahun tak putus kecuali lagi ada pegawai putus irigasi truk 12 bulan hana dia ulang yang berona surat lain jadi hana putus-putus daya ulang sampai lega ulang daya ulang kongkoh ulang daya ulang yang selalu sampai lahir tunji likut ukur gabung pokoknya panen baik lingkir dari 12 bulan antara panen 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah jadi sinaleh si muncul hai puncak kue puncak 5 muncul pokoknya setiap panen punya rutin dia ulang dia wajib lekut maka baik berusaha rot dah tu tak sempat lekut tapi kuku mudah pegah tu hek tak dia ulang yang le tak boleh tekut kerana kau likut hana lombo sudah hai tiap kali yang jauh belang aduh betapa tekut tahu ke jadi bahasa jauh belang petani yang rutin hana bahasa tahu ke ya bahkan karena tu yang sambung ya tun sambung ada nama panennya di yuk 12 bulan dua ke panen kadang lega panen di yuk 12 bulan yang situ jadi hana berat cara berlekut. Bagi ulu yang kagak boleh masalah tajil nyawa bagi onyan ada pendapat lima sah lekut surah tajil tapi yang kuat hana sah. Nah jadi oleh karena itu maka setiap petani yang rutin dalam bertani walaupun jaga pada goyang hana tulisap boh lekut boh lekut leh buncang apa buncang pokoknya boh lekut
karena nisab dan hul banyak keruk. Wallahu a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada Abi. Oh, pertanyaan dari Baudi. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi maksud lo menurutku nak pertanyaan terpotu. Nak tiga orang atau dua atau enam dagang yang mengaku ngubuh long fakir. Ya. Jadi dalam Tuhan ngubuh masih fakir. Dengan maksud lo pada tanda koknya ngubuh fakir di cara kalau orang yang betul-betul fakir. Yang dapuh tanya. Dan kalau ni pihana, dumpuna, nak fakir. Yang betul-betul fakir tanda lelong hana long di tanda orang yang fakir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Udin yang telah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan gih, patokan firoro urung dikira fakir. Patokan gih dan menan kesimpulan dari pertanyaan Pak Udin. Mungkin gure-gure tanya saya akan menjawab. Tunggu Amri. Nah, tunggu kayak gitu. Silakan. Dia coba jauh itu sebab yang Syarul bilang nak baca sebab. Untuk menduga. Juga ada yang ini. Jadi tunggu Bahaudin bismillahirrahmanirrahim. Jadi takalan urang kaya dengan fakir menyatakan urang yang kaya setingan ulun tuan dalam bab zakat. Bila gopnya na harta ke dan hartanya bila seandainya habis ke baju. Usianya pada umur ke. Usianya na umur 50 ke. Kayaknya na harta ke. Nia ke pulau hartanya. Dum umur balik tinggal harta. Berarti koknya kaya. Usianya na umur 50 tahun umur. Kayaknya na lampu minyak kebuda lampunya dengan peng lampunya ke paju-paju kan umur balik dah lep dah 6 tahun. Dia umur 6 tahun tahun. Dia umur Nabi 6 tahun ke lep 6 tahun itanya umur kali 50 tahun dan umur balik 6 tahun. Jadi bila kitanya na lampu na harta tu minyak kebuda hartanya tak paju. Kira-kira umur 60 no apa hartanya? Yang berarti dia berkira kon urang kaya. Sebab hartanya habis dah baju. Bila seandainya dia berarti 30 hartanya, bak kadang-kadang ada umur 60 tahun harta lung dah tinggal yang habis baju. Yang berarti kaya orangnya. Adapun fakir man la mala lahu wala kasba hana harta dan hana usaha yang layak. Berarti kau nyampu ke suro-suro minta peng perlezer tu yang nampak lep tu rupiah. Yang kenyan berarti fakir. Cuma nak tambahan kadang pak boleh yang lain. Ya, ini. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Khairuzan yang telah menjawab pertanyaan dari jamaah. Bacut nak tambahan dari Abi. Kalau lagi cerita mau di saya untuk terus terlalu ya bagah roy fakir. Pak dandangnya dandang kayak mengaku ju. Dandang kayak mengaku ju. Iqrarnya adalah bukti akurat. Ikrar pengakuan terhadap orang bahwa roy fakir. Ini adalah pengakuan yang akurat, bukti akurat. Artinya lebih keng pengakuan ketimbang saksi. Ini hanya payah lihat selidiki dan saksi hanya boleh lihat yang jauh juga ni. Nah, pakai kena ikrar. Masalah haji musulik ya urusan roy dengan pom. Menyekai mengaku, ya seorang mengaku ni kan. Itu tahu yang fakir kan kamu pepet. Maka masih hanya buku yang pepet fakirnya. Puenya yang fakir yang pepet dah cocok dah buku fakir umum pepet. Aku mengerti pepet mana berumpu guna katanya. Punya cocok yang fakir yang mengaku roh yang lainnya. Menawa bau. Oh di daerah orang yang mengaku roh fakir, bukan pepet, bukan pepet, bukan. Tapi nama akan mengakunya itu kahak dapat deh.
Yang ke masalah apa-apanya lain hukum berarti kan. Hai kata mau yang kata le mengapa saya. Masalah kau yang apa-apa kerana masalah akan fakir dengan fakir. Apa-apa yang balik lo kabar tahu. Nyo masulum benar bagi runtuhan. Tapi di runtuhan yang kena ini bukan kalau sedikit cocok yang dapat fakir masulum lagi nya. Ya ke mana masalah je. No masalah bodin buka dapat sakit kerot, buka dapat sakit baimu. Menurut pendapat kuat, buka dapat sakit baimu. Bahkan karena imu lebih kena fakir meski la kampung. Bakal lebih kena karena syarat-syarat imu kalau lagi syarat agama. Dan sekedas atau penitia zakat lah kampungnya wajib cedak per tahun dino kaya sebulan dino kaya sebulan baik zakat punya gaji ada cedak dino ada po zakat kurang tuha ya anak gonya mandung kaya pedoman kagak tuha atau pedahnya tak kira ke harga jual anak lebih bang baju tidak urung di rumah bagi teknis utang kasar dia tak kuat hanya tak boleh zakat karena ada pedoman kagak rumah. Tidak urang toke sampai rumah raya, jaga pengharum hana dapat takut. Padahal jika sin bagama, karena kaya ngena harum hana kira kaya, karena yang ragop. Ya benar. Jadi podoman ji, punya masalah kadi korangnya pati. Ke masalah haji pepek kagak hana tabu. Ini memang kah tabu kaya mengaku. Ke masalah hana tabu yang salah hati, yang kaya mengaku. Kecuali kajilah karina, pokoknya cukup kaya mengaku ji. Nyangka salah udah dabo. Mana ile? Nyangka tu saya boleh ni. Pokoknya yang fakir yang kayak mengaku menang harus fakir. Ya begitulah kesimpulan dari Abi Sanyo, semoga jelas dan terang benderang Baudin. Mungkin Yona pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk kita melanjutkan nerumpak ngabi untuk selesai wawancara. Okey. Nah, ya buah. Dari kau. Tapi boleh terus. Dia apa? Ya. Kan panggung lu yang. Lagu. Ini ya. Lagu. Pegang pe lembat. Lagu tahu mana ada? Ini kena itu dong. Nampak luar ni. Biar kau le orang. Ayo, oi. Ayo. Serah le bagi dekat. Ini ada ya. Jom yang tadi. Duduk yang tadi. Kita dong sedikit. Pasal mau dikan. Cintangnya ni dah sedikit. Main apa dia? Bari, bila kena. Nah. Jangan nak sampai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dam Yunan. Beres. Bukan kena macam Tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres ya. Kunyu. Tajan. Lengaon kaya kalon terpuji jem tersenyum diken kalon tuha makna bagoknya
pakai jigalak ke pawang tanyo yang muprang dipegah dropang lima meriri urang jeta ikat buntung meriri urang jeta buku raja bakaye mati beli ikat buntung bayang kun urung kasih tabidu raja Dahara pagu ke bulan pade ke putu jantung pehancur hati dalamnya tanah ke buku mubang hancur harapan tanya di dusta dalam gerupu kalau tak perlu musang dalam raga pisang kata titupe Memada siga beli mengulang kasih hairakan tanya di dipeng meriri urang jeta ikat buntung meriri urang jeta buku raja bakaye mati beli ikat buntung bayang kena urung kasih tabiadu raja menyonahai ada gapa bawa panjang ke pulang tamblong gapa di luang menyagu tanyo na pemimpin roh ke putih gop lain janggo godada menyohana barang beda cemuca menyohana mufemu beda pegah membeda jurit nyana bulu buka tu si jarum bapa di tu bila darah meriri urang jeta ikan buntung meriri urang jeta buku raja bakaye mati beli ikan buntung bayang pun urung kasih tabidu raja dengan lahi Muhammad Nabi Rasul yang akhir senang tat hati bansi gom aso langit dan dunia ne pedang hukum pesabah umat belum cibri ma'amu belahi aso dunia hudip mulia ne peturi hak ne akhlak dum asabu monyo ceka bodo ujiria be'dalam jiwa Al-Quran hadis kedua kuman getanyo kepengenam ulama Ambiya ulama tak pedimang tak sayang tak cinta ulama labang nanggro yang putrang aso dunia ulama beda benci beda cita hina ulama ware nabi tungkan getanya dumna adat ba'po temerham hukum basia kuala kanurni ba'putra pangaresam ni ba'bintara mandum berjiwa pulang petimbang Aceh mulia rakyat dah anak ketuhan iman sambil dada mesi mata ura bengah semuluh dunia berdahai adong nanggro sekat yang ulama martabat mantang berdiri waktu daunang roh metua bunga Aceh mulia Ambiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kita ucapkan kepada santri-santri kita yang telah membawakan qasidah. Baiklah, kita panggilkan kepada seluruh peserta mubahasah untuk kembali ke tempat. Kepada guru-guru kita peserta mubahasah, harap segera menempati tempat masing-masing karena acara kita akan kita lanjutkan sabuh pertanyaan di Ana, Abi betul. Hah? Oh? Tahu. Hah? Ada lagi dia. Para hadirin sekalian, karena malam semakin jula, langsung saja kita masuki ke dalam permasalahan yang selanjutnya. Permasalahannya adalah mungkin yang diungkapkan dalam bentuk syair. Nah, istilah ba'urun tuha awai. Tip-tip siman yang ikut-ikutan dalam tauhidi, iman dihnya diragukan tiada pasti. Atau di dalam bait matan Jauharah, wa kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Lalu bagaimanakah sebenarnya maksud taklid tersebut? Ikut-ikutannya kiban. Karena permasalahan tauhid adalah permasalahan i'tiqadiyah bukan amaliyah. Punya amaliyah okey, punya tak ikut-ikutan mantan pikiran. Cuman masalah i'tiqadiyah mengendi ate. Kiban cara ikut-ikutan di dalam masalah tauhid. Mungkin permasalahannya bertanya lagi penjelasan Pak Tengku Faisal Amri Sunudun. Silakan Tengku Faisal Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung maju. Jadi pertanyaan ini, kiban hukum terhadap urang taklid atau urang yang ikut-ikut gok dalam hal ketauhidi. Jadi tentang masalahnya, pertama ini wajib data bertanya mukallaf bertatupu edikat 50. Baiknya secara dalil tafsili, secara terperinci ataupun secara dalil ijmali, secara umum. Ya, waktu yang legap dalil ijmali dah dalilna Allah, na anaknya, yang kamu ada, yang bagi orangnya. Cuman jina orang masalah hukum taklid. Taklid kesimpulan di sini tentang laju baik banyak. Jadi khilaf tentang masalah tauhid, tentang masalah taklid nyo nanam dan nambah pendapat. Yang pertama, hana memada dengan kata taklid go, tak ikut-ikut go dalam hal ketauhidi nyo hana memada dengan makna hana sah taklid. Maka hukum kata taklid go nyo adalah kufur. Kufur di dunia, kufur dunia. Kufur ukhrawi dan kufur duniawi. Nyo pendapatnya adalah pendapat Imam Sanusi dalam kitab Syarah Kubra. Cuma pendapat yang kedua memada legetanya dengan taklid beserta maksiat. Ya, maksiat pokok legetanya adalah orang ahli bagi nazar. Makna ahli bagi nazar ini dah semikir tentang masalahnya, tapi ada yang fikir, ada yang merenung. Adapun lagi tanya hang sanggup, ya, yang mutlak tentang masalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua memada lagi tanya untuk ikut-ikut dalam tauhid beserta maksiat. Ya,
nyo di sini pih mentafsir. Menyo lagi tanya urang ahli bagi nazar. Urang cara tanya. Tak fikir tentangnya. Ya, hana pungo dan kena miat tanya. Jadi menyo ikut gok dalam masalah tauhid nyan maksiat. Cuman menyo lagi tanya urang hai semikir, ya antina. Ya, hai tak fikir juga tentangnya. Nyo hana maksiat dalam hal taklid. Pendapat yang keempat, orang yang ikut Al-Quran dan Sunnah yang qat'iyah, yang sah imanji. Karena kadikut ada yang qat'i, yang pasti. Cuma kalau semandang yang ikut yang kelaganya, yang hana sah. Ya. Karena izinnya hana aman, kesalahan jinya. Ya, maka jinya hana dapat dipeliharakan. Ya, tentang menyohino ya, terhadap yang hana patih Al-Quran dan Sunnah, ya lagi halia darah. Cuma yang kelima, itu pendapat memada dengan ikut-ikut gop. Ya, hana maksiat. Ya, pun makna hana maksiat, pun ke getanya yang ahli nazar ataupun kan ahli nazar. Ya. Yang keenam, iman urang taklid nyosah. Ya, tetapi harum bagi orang yang ahli nazar. Ya, sama dengan begoknya yang jarang berfikir tentangnya yang harum. Ya, nyapi harum ji menyo menjampu ngata fulasafah. Ya, cuman pendapat yang kuat tentang nambohnya nyoku adalah pendapat yang kena. Yaitu memada oleh kitanya orang taklid gop akan tetapi kitanya yang maksiat menyok kitanya ahli bagi nazar menyokkan ahli bagi nazar yang hana maksiat. Enho Pak Ulun Tuan mungkin ada tambahan Pak Ulun yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Faisal Amri. Mengucapkan masalah Tengku Faisal Amri. Masalah urung yang jarang atau urung yang hana jarang. Mungkin ada tambahan dari Tengku Rizal Sinudun. Baiklah, kita langsung saja mintakan kepada Adi untuk mengambil kesimpulan. Silakan, Adi. Jadi kayak kalau berhasil ku amri kambang tanya, dah nampak apa kesalah. Anak puah ini barna yang ulung masa ubi. Nah nampak pendapat ulama tentang urut taklid. Makna taklid igonya so Tuhan tanya. Dipegah oleh urut Tuhan tanya Allah. Dan yang urut yang so Allah zat yang wajibna. Yang kelagi yang umat dengan hanalik keselidiki dah dalina Tuhan puna ayat hadis dan terbukti alam bahawa nyona Tuhan hanalik yang selidiki gemar lagi tutugo yang tak keli gemi iman lagi kun urut lain pukul iman jih yang dikira sah alam ilmu tauhid Tuhan yang nambah pendapat ulama yang kawan namanya pendapat kuat yang boleh kesotir-sotir oleh ulama dudawa mumada artinya sah dikira ji mukmin, dikira ji urung Islam kajilah dan dikira ji urung iman. Ya. Namun andaikan ji ahli terhadap nazar makna ji kan pungo dan dalam kitab tauhid lain dipegah nawade yang luah bagi ji segala mate untuk dinazar, tapi hanya nazarnya masih terai, yang iman sah. Nah, memang jika ahli nazar, edior pungo dah hana wate, yang katu hana masih. Walhasil kesimpulan, iman tidak urung yang ikut kau baik batu tugo, nyawa dikira iman ji sah menurut pendapat kuat dan hukum ji mukmin yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marja wal ma'ab. Zinalih sabotin dan menyantai dong. Oke, baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Abi yang telah mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah saya bacakan tadi. Masalah yang terakhir adalah
Di akhir-akhir ini banyak muncul kelompok atau organisasi di kalangan umat Islam sendiri dengan alasan yang sama, yaitu memperkuat agama. Apakah menciptakan sebuah organisasi itu termasuk dalam sunnah atau termasuk ke dalam bid'ah? Ormas Islam, Pak Masanya, buku dapat ormasnya atau organisasi-organisasi yang lain yang dengan tujuan untuk memperkuatkan agama, hukum sunnah atau bid'ah. Kita nyalakan penjelasan Pak Tengku Rizal Sunudun. Kepada Tengku Rizal kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang ormas di akhir-akhirnya letak muncul daripada organisasi-organisasi di kalangan umat Islam, yang mana alasan yaitu untuk memperkuat daripada agama. Cuman yang kepada yaitu pertanyaan pegat organisasinya termasuk kepada sunnah atau dalam bid'ah. Kemudian segala terjawab nilai termasuk sunnah atau bid'ah. Terlebih nilai lagi tanya jina tak fahami kiban sunnah. Sunnah adalah sebagaimana yaitu yang nekun yaitu li Qadhi Husain yang tertera yaitu dalam kitab yaitu syarah daripada Warkat. Beliau berpendapat yang gekun dengan sunnah adalah ma wadaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang mana perkara tersebut wadaba oleh Nabi. Nan diperbuat iaitu oleh Nabi. Dalam artian kata yang dilakukan di masa Nabi yang merupakan daripada yaitu sunnah. Kemudian kali terdepu daripada sunnah jino coba tagalan kiban bid'ah. Mufhum daripada bid'ah adalah sebuah perkara yang perkaranya hanya terjadi di masa Nabi, yang diperbuat di masanya, yang dikategorikan kepada bid'ah. Kemudian dalam kepertanyaan, pukul bid'ahnya mandum-mandum dalalah lagi yang kali pegah lewatnya, atau iaitu bid'ahnya nak terbagi. Kalau belum iaitu dalam uraian-uraian yang kali dijelaskan iaitu oleh para ahli ulama. Misalkan tercok daripada iaitu pemaparan yang namanya oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau mempegah yang bahasanya bid'ahnya nak terbagi kepada dua. Dalam artian kata bid'ah yang termasuk kepada bid'ah dalalah, dan pula bid'ah yang termasuk kepada yaitu bid'ah mahmudah. Cuman lagi tanya jina coba dah fahami kiban makna daripada yaitu bid'ah mahmudah dan pula kiban makna daripada yaitu bid'ah dalalah. Nakun le Imam Syafi'i yaitu yang tertera yaitu dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau nak berpendapat ma ahdasa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an. Barang-barang yang terjadi barang yang di masanya wa khalafa dan perkaranya mukhalafah. Mukhalafah yaitu dengan kitab, mukhalafah dengan sunnah dan mukhalafah dengan ijma'. Yang perkaranya termasuk kepada yaitu bid'ah dalalah. Dan beliau pula nak berpendapat apabila ma ahdasa minal khairi, dipegat sebuah perbuatan di masanya daripada kebaikan, walam yukhalifu syai'an min dzalika, dan perbuatannya hana mukhalafah, hana menyalahi daripada kitab, hana menyalahi daripada sunnah, pula daripada ijma', yang menurut beliau termasuk kepada yaitu bid'ah yang mahmudah. Bahkan imam-imam yang lain, misalkan yaitu seperti yaitu Syekh yaitu Imam Abu Muhammad bin Abdissalam,
beliau membagi daripada yaitu bid'ah tersebut hingga kepada 5. Na bid'ah yang wajib, na bid'ah yang yaitu haram, pula na bid'ah yang mubah, yang makruh, dan yaitu yang mustahabbah. 5 daripada pembagian bid'ah. Cuma di sini yang dapat disimpulkan putra, lam artian kata yang wajib tekankan dalam jiwa katanya. Baik sagai-sagai di saat kalian tak dengar daripada kata bid'ah yang dalalah. Kan menan pengertian ni. Tidaklah setiap bid'ah itu merupakan dalalah. Dikarenakan pembagian bid'ah yang termasuk kepada mahmudah, pula pembagian bid'ah yang termasuk kepada dalalah. Teman jauh kesimpulan kibat, apabila perkaranya yang terjadi di masanya hanya sesuai dengan kitab dan sunnah, yang kenyan yang bid'ah. Walaupun dipegah-pegahnya iaitu bid'ah, yang kenyan yang termaksud iaitu bid'ah dalalah. Temam yang terjadi dipegah dalam bagian yang hayat guna laga tersebut iaitu dalam hadis setiap daripada bid'ah yang merupakan dalalah. Yang getanya hanya tertafsirkan daripada makna hadis. Dikarenakan makna hadisnya merupakan umum, maka perlu ditafsir iaitu oleh kata-kata yang lain, di hadis-hadis yang lain. Kemudian ia tajuk untuk sebuah kesimpulan. Terpegang organisasi yang tujuan kitanya untuk terpegang daripada agama, dapat disimpulkan berarti hukum memang iaitu dianjurkan apabila organisasi yang katanya bentuk tersebut, perilaku ataupun pekerjaan daripada organisasi tersebut hanya menyimpang daripada iaitu kitab, pula hanya menyimpang daripada sunnah, pula hanya menyimpang daripada ijma', yang berarti perkara organisasi yang katanya bentuk yang merupakan iaitu bahkan kepada sunnah. Bahkan karena iaitu tujuan untuk terpegang daripada sebuah agama. Dan apabila terhasar di atas sebuah organisasi baru kang daripada agama, bahkan merupakan wajib terbentuk daripada sebuah organisasi. Dan apabila organisasi yang terbentuknya, yang dalam organisasinya menyimpang daripada iaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kitab, sunnah, bahkan ijma', yang berarti organisasi yang katanya kubur, yang katanya pegat adalah bid'ah sayyi'ah ataupun bid'ah daripada iaitu dalalah, seperti kata Imam Asy-Syafi'i. Dapat disimpulkan, pegat organisasi hanya hukum secara mutlak boleh dan hanya hukum secara mutlak itu tidak. Akan tetapi min haisu daripada perkara yang terjadi dalam organisasi tersebut, apakah menyimpang daripada sunnah, menyimpang daripada sunnah yang merupakan bid'ah sayyi'ah, dan apabila tidak menyimpang daripada sebuah sunnah yang merupakan yaitu sunnah, bahkan termaksud dengan yaitu bid'ah yang mahmudah. Yang kenyaman daripada yaitu uraian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Rizal Sunudun. Barangkali nak tambahan dari guru-guru yang lain. Yo, kajula, nak tambahan? Tengku Musyairi, Abi Matang Janeng. Hanya baju petang karena Ote pihak ada dia. Betul. Tapi sang yang menurut lu, yang masa sang ka wajib buat organisasi yang sang menurut lu nah. Kadang nak buyon betul. Berarti pandangan Abi Matang Janeng menyonyo jamun organisasi tapubut untuk tapegang agama kadiwa ke bid'ah yang mahmudah. Benar Nabi? Dari Tengku yang lain? Belum baca. Je tak pertama sabok kaedah di senan. Hukum yang tabi bak matlub sama lagi hukum yang tabi bak wasail. Jino tak unangro ka pa'ruya tentang agama. Maka hukum pegak nangro, hukum tu betul agama, hukum jika wajib. Maka salah satu cara untuk tapegang agama mungkin dengan salah satu cara kita tapegang ormas. Apakah iktamang dalam kaedah tersebut? Maka lagi Tengku Musyairi belah bunong. Andaikan tak unang rodanya jino aman sentosa segala macam, hana kendala sapu, maka kiban hukum menyatakan tapegang ormas. Menyatakan di agama tengah tengah rilah kacau balau.
maka kadang dari kaedah menulis baca yang bahasa Indonesia ke bahasa Arab, maka hukum dapedang ormas, maka kajiwa kewajib ijib dapedamang dalam kaedahnya. Dan daripada tengku dapat memang dalam kaedah al-wasailu hukmul maqasid. Wasailnya mudah-mudahan yaitu tujuan daripada sebuah maksud. Yang inti daripada yaitu pembahasan yang ingin dibahaskan di dalam yaitu uraian yang tujuan daripada organisasi ormasnya kepuah. Apabila memang tujuan untuk pegang agama dan memang betul pegang agama hanya menyimpang daripada sunnah kita, yang memang dianjurkan untuk pegang daripada ormas tersebut. Oh, memang pertanyaan selanjutnya, menyahan ciptakan daripada ormas, han terciptakan dari agama yang kuat, maka pegangnya wajib. Wajib terpegang daripada yaitu ormas tersebut. Yang penting patokan dalam ormasnya, apakah menyimpang atau tidak. Jikalau menyimpang, tidak dibolehkan termasuk kepada yaitu sayyi'ah, dan jikalau tidak menyimpang termasuk kepada yaitu mahmudah, bahkan dianjurkan untuk terpegang daripada organisasinya. Bagaimana? Terima kasih Sigati. Kita ucapkan kepada Tengku Fajar yang telah bertanya, dan terima kasih kepada Tengku Rijal Senudun yang telah menjawab. Maka guru-guru yang lain Hana Canli. Oke. Menyo kamu mada, maka gudanya laki kesimpulan Niba Abi tentang permasalahan yang gudanya uraikan saya. Silakan Abi. Berdasarkan uraian dari guru-guru Bandung dan kalian bahasa kaidah saya al-wasail hukumul maqasid. Jadi hukum pelantara atau hukum awal ini berlaku juga bagaimana hukum dari ujungnya. Sebagaimana hukum menikah ngeteroina gibang harum, maka pinang pun harum. Hukum menikah ngeteroina yang gibang sunat, maka pinang pun sunat. Begitu juga hukum ketika dipegang organisasi, apakah itu ada unsur kuatnya agama, maka itu menciptakan organisasi pun wajib, karena al-wasail hukumul maqasid. Yang dia ke masalah jenuh menciptakan organisasi, menamakan agama, tetapi yas'amuna tasawuf dipegah dua kelompok tasawuf wa yukhalafuna ma kana li masyayikh tarik. Sementara buat nyo mukhalafah beda dengan buat syekh itu. Syekh punan rawai sangai. Nah, lagi kamu nak baca apa-apa majlis, nak dengar ron ku syekh. Nah, liah mandum bidato syekh-syekhnya digun. Nah, bagi mimi Bandung kaji yang umat Jarawa dengan syekh. Nah, padahal hukum umat Jarawa inang bahkan kayu wadong dengan sirau ragam nyo masalah. Ada nungkalan syekhnya anak bapak Jarawa. Ya, pergi syekh kan syekh. Syekh bokok. Nungkalan serupa reo dah. Dan nyo narasi dan sampai lungkron di panggungnya. Nyo kenya kelompok ai begah dakwah atau tasawuf, kelompok tasawuf mukhalafah dengan put-put ulama tasawuf, bahkan nabi dengka di halu ada yang kami baharu syariat dan di haru ada yang baharu syariat. Ya, adapun menciptakan organisasi yang tujuan untuk pegang agama dan memang lagi yang tujuan hakikat, itu adalah hal yang dianjurkan. Kalau memang haid sepenuhnya, maka berpegang pada kaidah fiqh, yaitu la tatraku qulub ma la yatraku qulub. Baik di Kebah Bandung gara-gara haid tau Bandung. Jadi pupuk UPE gara-gara haid Bandung Kebah Bandung. Jadi pupuk UPE baik gara-gara haid pupuk Bandung ada Kebah Bandung. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu adalah ke terakhir untuk malamnya, insyaallah malam tengah masalah yang lebih hayu-hayu pukul 12 malamnya insyaallah. Wallahu alam. Kembali kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Abi yang telah menyimpulkan seluruh permasalahan kita, seluruh permasalahan yang telah saya bacakan tadi, dengan berakhirnya permasalahan masalah ormas tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara mubahasah kita pada malam yang berbahagia ini.
Baiklah, terima kasih yang tak terhingga kita ucapkan kepada seluruh guru-guru kita beserta mubahasah pada malam yang berbahagia ini yang telah menyempatkan waktu, menguras pikiran dan menguraikan semua permasalahan-permasalahan yang kita tanyakan tadi. Terima kasih pula kepada seluruh hadirin pengunjung sekalian yang telah bersedia menyaksikan sampai berakhirnya acara. Saya selaku moderator atau pembawa masalah pamit undur diri, sampai ketemu malam-malam selanjutnya dan di tahun-tahun selanjutnya insyaallah. Oh, malam tinggal nado. Wow, malam tinggal rupa jina di malam tinggal. Jadi para pengunjung kamu yang ingin menyaksikan acara mubahasah yang mungkin hanya sempat menyaksikan malamnya di Gisa malam tinggal insyaallah nado. Dan Lun selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan aja, jangan aja.